kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1.282 orang. Yang pertama, DKI Jakarta hari ini melaporkan 281 kasus baru. Kemudian Jawa Timur melaporkan 219 kasus baru. Kemudian Jawa Tengah 100 kasus baru dengan 30 sembuh. Kita tidak tahu siapa yang terkena dan kemudian membawa virus ini yang berada di sekitar kita. Coronavirus disease atau COVID-19 adalah virus yang menjadi pandemi di tahun 2020. Penyebaran merata di berbagai provinsi di Indonesia. Berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat serta terhentinya berbagai aktivitas. Dampak yang paling signifikan dirasakan pada sektor perekonomian yang semakin melemah. Lalu, bagaimana solusi dari pemerintah? Sektor perekonomian bisa dibilang sebagai salah satu sektor yang hancur akibat dari adanya COVID-19. Berbagai bidang industri mulai dari penyediaan barang dan jasa terpaksa harus menghentikan aktivitas ekonomi sementara waktu. Hal ini dilakukan untuk menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi mengurangi penyebaran COVID-19. Pemerintah sendiri telah menerapkan berbagai upaya pencegahan virus ini, di antaranya melalui kebijakan PSBB serta himbauan untuk tetap di rumah. Namun hal ini justru menimbulkan polemik pro dan kontra di tengah masyarakat serta menyebabkan krisis ekonomi saat ini. Mulai dari perekonomian kelas menengah ke atas sampai menengah ke bawah turut terdampak krisis ekonomi saat ini. Mal, hotel penginapan, serta resort mewah yang dimiliki oleh kalangan menengah ke atas terpaksa kehilangan jumlah pengunjung secara signifikan. Di sektor properti banyak yang merugi karena konsumen yang menunggak cicilan akibat dari berkurangnya pendapatan serta PHK dari perusahaan. Saham dari berbagai perusahaan besar turut anjlok sebagai imbas dari adanya pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan nilai mata uang turun. Sedangkan untuk masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah tak dapat dipungkiri di situasi saat ini mereka harus berjuang hidup dan mati. Tekanan krisis ekonomi yang terus naik serta gempuran virus corona yang semakin ganas seolah tak ada kesempatan bernafas untuk melawan keduanya. Seolah tak dapat memilih mana yang harus dihindari, semua turut merasakan dampaknya bahkan tak pandang bulu dari berbagai usia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memulihkan kondisi ekonomi, tak sedikit yang terpaksa berdampingan dengan virus demi menghidupi keluarga. Hanya ada dua pilihan, bertahan hidup atau terinfeksi virus. Di saat inilah pemerintah diuji untuk memberikan solusi nyata pemulihan ekonomi masyarakat. Hingga akhirnya muncul sebuah solusi baru dari pemerintah, yaitu penerapan skenario kebijakan new normal. Skenario kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi ekonomi dan memperkuat roda perekonomian di tengah tekanan COVID-19. Dalam penerapannya, pemerintah memperbolehkan masyarakat usia 45 tahun ke bawah yang memiliki imunitas tinggi untuk kembali beraktivitas. Pada periode ini normal, diharapkan berbagai bidang industri dari berbagai kalangan menengah ke atas maupun ke bawah dapat berjalan kembali. Dengan bergeraknya sektor industri, nantinya sektor lain akan beriringan berangsur-angsur kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mobilitas dan aktivitas masyarakat yang tinggi guna kembali memutar roda perekonomian menjadi harapan besar di periode saat ini. Berikut ini tips dan triks ketika sedang berjualan atau melakukan transaksi pada periode new normal yang mengharuskan keluar rumah atau tempat ramai. Akhirnya harapan terakhir dari semua jerih payah ini adalah kembali pulihnya perekonomian, menguatnya daya beli dan roda perekonomian stabil. Semoga perekonomian kembali normal, aktivitas kembali berjalan, tak ada lagi krisis ekonomi, dan terakhir doa kita semua pandemi COVID-19 ini segera berakhir.